Bicara tentang ruwatan. Ruwatan ini bagian dari budaya, terutama Jawa ya. Ini warisan leluhur kita. Jadi maksudnya ruwatan itu untuk meruat anak-anak Sukerto. Sukerto itu orang anak yang punya halangan. Misalkan Untang-Anting, anak tunggal. Lalu Gedono Gedini, anak 2, cewek 1, cowok 1. Nah, secara psikologis, anak-anak ini sebenarnya bisa saja punya masalah. Misalkan kalau tadi anak Untang-Anting tadi, anak tunggal. Ini biasanya dimanjakan oleh bapaknya, ibunya, kakek nenek dari kedua belah pihak. Nah, ini kalau tidak hati-hati si anak ini bisa, maaf ya, hidupnya bisa amburadul karena dibiasakan dimanjakan begitu rupa. Nah, begitu nanti orang tuanya nggak ada, mbah-mbahnya nggak ada, dia mengalami semacam goncangan psikologis. Nah, inilah sebenarnya kalau ruwatan tadi ditinjau dari segi budaya, ini dari segi ilmiah. Jadi dalam catatan itu ada kurang lebih 134 anak yang masuk kategori Sukerto. Termasuk Julung Caplok. Julung Caplok itu lahir pas matahari muncul. Nah, ini dalam kepercayaan orang Jawa bisa saja dia menjadi incaran harimau. Meskipun hidupnya di kota, tapi siapa tahu suatu ketika dia ada tugas di tengah hutan, kita nggak tahu. Atau yang dimaksud harimau tadi bukan dalam bentuk harimau fisik, tapi ancaman dalam bentuk lain. Nah, jadi semua nanti peserta ruwatan itu diingatkan seperti itu, rambu-rambu seperti itu. Bahwa kita hidup harus menjadi diri sendiri, jangan terpengaruh. Kita semua hanya mengingatkan semua peserta Anda akan diberi penjelasan untuk terbebas dari halangan-halangan hidup. Intinya bahwa ruwatan itu kan meruat. Meruat itu artinya membersihkan diri dari kotoran-kotoran, dari perilaku-perilaku yang tidak baik yang melekat pada diri kita. Hanya sekarang ini kalau ruwatan kita adakan itu lebih pada biar generasi muda kita atau siapapun itu menyadari bahwa dalam diri kita ini sehebat apapun, secanggih apapun, semodern apapun, itu kita pasti punya kelemahan-kelemahan, punya kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, itulah yang kemudian akan kita ruat, kita hilangkan, sehingga kita akan menjadi orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali pada hilangnya unsur-unsur yang tidak baik yang ada pada diri kita. Saya merasa setelah diruat itu saya jadi ringan langkah-langkah saya ketika saya menuangkan gagasan-gagasan saya. Kebetulan saya pekerja kreatif, menuangkan gagasan-gagasan saya jadi lancar dan lain sebagainya. Nah, ruwatan ini tentu dalam perkembangannya tidak sekedar kemudian meruat, menolak bala, menolak atau menyingkirkan sengkala, sukerta gitu ya dalam arti sempit. Tetapi juga kemudian bisa kita terapkan dalam konteks yang lebih luas. Misalnya dalam konteks situasi kenegaraan kita akhir-akhir ini gitu ya, yang tentu kita mengamati dan juga kemudian bisa merasakan bagaimana problem persoalan kebangsaan dan kenegaraan kita akhir-akhir ini. Kita berharap nanti dalam acara atau kegiatan ruwatan yang akan kita jalankan pada tanggal 9 Februari 2025 ini nanti,
tidak sekedar kemudian meruat secara interpersonal gitu ya, orang-orang yang kemudian masuk kategori atau kualifikasi sebagai Sukerta, tetapi juga kemudian ini bisa berimbas secara positif, meruat kehidupan berbangsa dan negara kita agar kemudian menjadi lebih baik, menolak sengkala, menolak balak, menolak segala hal yang berkaitan dengan keburukan, segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya bisa menjadi bencana gitu ya, sehingga kemudian di kemudian hari kita akan menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih.